Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus Universitas Haloleo Kendari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Sultuleva dengan NIM A1Q1199094. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas materi tentang konferensi kasus dan fungsi pemahaman dan pengentasan dalam BK, di mana dalam mata kuliah kasus. Pengertian konferensi kasus adalah merupakan rapat atau pertemuan yang menghadiri beberapa orang yang diperhitungkan dapat membantu memecahkan masalah konflik. Ada seorang ahli berpendapat, yaitu Soekardi 2010, menyatakan bahwa dalam konferensi kasus secara spesifik dibahas permasalahan yang dialami oleh siswa tertentu atau kasus. Dalam suatu forum diskusi yang melibatkan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat memberikan data dan keterangan lanjut serta kemudahan-kemudahan bagi terpecahnya permasalahan tersebut. Konferensi kasus diselenggarakan dengan bersifat terbatas dan tertutup. Jadi, rapat ini diselenggarakan untuk menjaring data secara alternatif pemecahan dan dalam menangani suatu permasalahan yang pada akhirnya terwujud. Selanjutnya itu tujuan konferensi kasus secara khusus, antara ada 4 bagian. Yang pertama, untuk mendapatkan suatu konsensus dari para ahli dalam menafsirkan data atau informasi yang cukup, memadai, dan komprehensif tentang siswa atau kasus guna memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua, menetapkan cara yang terbaik untuk menangani kasus. Yang ketiga, sebagai langkah awal dalam penetapan rujukan bila dibutuhkan bantuan di luar kemampuan dan tanggung jawab konselor. Yang keempat, adanya koordinasi dalam penanggulangan masalah oleh berbagai pihak yang berkepentingan, menurut pendapat Soekardi 2010. Selanjutnya itu berkaitan dengan tujuan diselenggarakan konferensi kasus. Menurut pendapat Priyatno 2004 ada 3. Yang pertama itu diperolehnya gambar yang lebih jelas, mendalam, dan menyeluruh tentang permasalahan yang dialami siswa atau klien, yaitu gambaran yang diperoleh itu lengkap dengan saling sangkut paut data atau keterangan yang satu dengan yang lain. Yang kedua, terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkaitan dan yang bersangkutan, sehingga penanganannya itu menjadi lebih mudah dan tuntas. Yang ketiga, terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan itu lebih efektif. Penyelenggaraan konferensi kasus untuk memecahkan masalah konflik. Bila sudah tiba saatnya melakukan konferensi kasus, maka rapat itu sebaiknya dibuka oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab. Selanjutnya, secara teknis pemimpin rapat diserahkan kepada konselor dengan terbekalnya pemahaman tentang keadaan kasus dan beberapa bahan yang telah disiapkan. Maka konselor menstrukturkan pertemuan itu sedemikian rupa sehingga arah pertemuan menjadi lebih jelas. Para peserta menjadi tahu apa yang diharapkan dari kehadirannya maupun apa yang menjadi tujuan serta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam pertemuan itu, konselor perlu membangun persepsi dan tujuan bersama dengan arahan 1. Tidak menekankan pada nama dan identitas yang bermasalah. Maksudnya tidak menyebut nama siswa yang sedang mengalami masalah, melainkan dipusatkan pada pembahasan masalah itu sendiri. Yang kedua, tujuan pertemuan pada umumnya dan semua pembicara pada khususnya ialah semata-mata untuk kepentingan perkembangan dan kehidupan konseling. Semua itu pembicara ialah untuk kebahagiaan konseling. Yang ketiga, semua pembicara dilakukan secara terbuka, tetapi tidak membicarakan hal-hal yang negatif tentang diri siswa yang sedang bersangkutan. Yang keempat,
Penafsiran data dan rancangan-rancangan kegiatan dilakukan secara rasional, sistematik, dan ilmiah. Yang kelima, semua pihak berpegang teguh pada asas kerahasiaan. Semua isi pembicaraan terbatas hanya untuk keperluan pada saat pertemuan itu saja dan tidak boleh keluar menurut pendapat Priyatno 1999. Semua hal di atas harus ditentukan sejak awal pertemuan agar para peserta dapat memahami dan mengambil bagian secara aktif dan pertemuan itu. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi oleh siswa atau kalian atau konseling tidak akan diberitahukan kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Segala sesuatu yang didapat dalam rapat itu semuanya bersifat rahasia, tidak boleh diceritakan oleh orang lain. Tentang asas kerahasiaan ini lebih lanjut, Priyatno 2004 menyatakan asas ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggara atau pemberian bimbingan akan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, terutama penerimaan bimbingan yakni konselin atau konselor, sehingga mereka akan mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling dengan sebaik-baik mungkin. Sebaliknya, jika konselor tidak dapat memegang asas kerahasiaan dengan sebaik-baik mungkin, maka kehilangan kepercayaan konseling, sehingga akibatnya pelayanan bimbingan tidak memperoleh tepat di hati konseling. Mereka takut untuk meminta bantuan sebab mereka khawatir masalah dan diri mereka akan menjadi bahan gunjingan atau pembicaraan di semua orang. Bila mana hal ini terjadi, maka tamatlah riwayat pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang tidak memperoleh kepercayaan, yakni kepada ciri-ciri kasus. Menurut pendapat Susilo Raharjodo dan Gunonto 2010 252 sampai 253 menyatakan bahwa tidak semua masalah dapat disebut sebagai kasus. Suatu masalah dalam bimbingan dan konseling dapat disebut kasus jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan suatu peristiwa yang dipandang sebagai suatu masalah yang cukup serius yang dialami oleh siswa baik kelompok maupun perorangan atau individu. Yang kedua, masalah tersebut masih dalam wilayah atau ruang lingkup bimbingan dan konseling. Yang ketiga, tidak terselesainya masalah tersebut secara tepat atau sehat dapat menimbulkan kerugian maupun hambatan perkembangan. Yang keempat, pada umumnya perlu mendapatkan bantuan dalam proses penyelesaian. Dari keterangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kasus adalah karakter masalah serius yang dilakukan oleh siswa dan masih dalam wewenang konseling. Jika tidak segera diselesaikan akan menyebabkan berbagai masalah dan bisa merugikan diri sendiri dan menghambat perkembangan siswa. Fungsi pemahaman dan fungsi pengentasan dalam BK. Yang pertama itu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan yang membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya itu fungsi pemahaman yang dimaksud dalam bimbingan dan konseling itu yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswanya. Pemahaman ini mencakup yang pertama, pemahaman tentang diri siswa, terutama oleh siswa sendiri, orang tua, guru, dan guru pembimbing. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan siswa, termasuk di dalamnya itu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, terutama oleh siswa diri sendiri, orang tua, guru, dan guru pembimbing. Yang ketiga, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya itu
informasi pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan karir dan informasi budaya dan nilai-nilai, terutama oleh sekolah. Selanjutnya itu fungsi pengentasan. Istilah fungsi pengentasan dipakai sebagai pengganti istilah fungsi kuratif atau fungsi terapeutik dengan artian pengobatan atau penyembuhan. Tidak dipakainya istilah tersebut karena istilah itu berorientasi bahwa peserta didik adalah orang yang sakit, serta untuk menggantikan istilah fungsi perbaikan, yaitu berkonotasi bahwa peserta didik yang dibimbing adalah orang tidak baik atau rusak. Melalui fungsi pelayanan ini akan menghasilkan terentasannya atau terantasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam sifatnya, jenisnya, maupun bentuknya. Pelayanan dan pendekatan yang dipakai dalam pemberian bantuan ini dapat bersifat konseling perorangan ataupun konseling per kelompok. Jadi, dalam pelaksanaan fungsi pengentasan bimbingan dan konseling menganggap bahwa orang yang mengalami masalah itu berada dalam keadaan yang tidak mengenakan, sehingga harus diangkat dan dituntaskan dari keadaan tersebut. Kelebihan dan kekurangan konferensi kasus. Konferensi kasus sebagai metode untuk memahami individu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan konferensi kasus, yang pertama, mengembangkan komitmen berbagai pihak yang terkait dengan perkembangan pribadi dan masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua, meningkatkan kepribadian antara konselor yang menangani bimbingan dan konseling dengan pihak lain untuk kepentingan siswa. Yang ketiga, pemahaman yang lebih mendalam dari pihak-pihak yang terkait dengan siswa tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam membantu perkembangan siswa secara optimal. Yang keempat, pengentasan masalah siswa dapat lebih tuntas karena ditangani secara terpadu oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan siswa. Selanjutnya itu, kekurangan konferensi kasus. Tidak semua siswa yang terkait dengan komitmen dengan perkembangan pribadi dan masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua, organisasi pengentasan kasus siswa melalui konferensi tidak menjamin rahasia klien atau konseling terjaga dengan baik. Yang ketiga, konselor dianggap melibatkan orang lain dalam urusan bimbingan dan konseling, dengan demikian menambahkan pekerjaan pihak lain. Yang keempat, pengentasan masalah dapat makin kacau atau makin parah jika pihak-pihak yang terlibat dalam konferensi kasus tidak sungguh-sungguh dalam membantu mengatasi masalah siswa atau konseling. Berbagai alasan dan pandangan yang berada di antara pihak-pihak yang terlibat